pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami harap kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, kali ini bersama Kak Yona dan Kak Indra akan melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Dia panggil nama saya. Yuk sama-sama yuk kita nyanyi ya. Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranglah. Ya, mari kita memulai ibadah ini. Mari kita berdoa, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang dikasihi, Bapa yang di surga, selamat pagi Bapa. Kami pada hari ini berkumpul bersama adik-adik di rumah untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Bapa, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Dan kiranya ibadah yang akan kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan dapat berkati mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Oke, nah adik-adik tahu nggak kalau minggu hari ini tuh merupakan bulan budaya? Tahu tidak bulan budaya itu apa? Nah, jadi menurut kalender GKJW, kita sebagai warga GKJW, bulan budaya itu kita laksanakan dengan menerapkannya di kehidupan sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Caranya kita dapat menyanyikan lagu bahasa Jawa, contohnya seperti ini. Yuk kita menyanyikan lagu Srengenge Nyunar dan juga Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyi sama-sama ya. Mari kita melakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita dengan tegap kita melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyambutnya dengan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dipersilakan untuk pembawa firman untuk melakukan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bertemu di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar. Sebelum firman Tuhan kita dengar saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satukan dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap memeliharakan kehidupan kami. Terlebih saat ini kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji membesarkan nama Tuhan, karena itu kami rindu dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami ingin belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu yang akan membangun iman percaya kami, yang akan memperbaiki setiap kelakuan dan sikap hidup kami, serta memperbaiki pikiran kami. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkannya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang mengejar kerendahan hati. Nanti akan Ibu jelaskan lewat PPT berikut ini. Demikian, sebelum kita masuk di dalam kerendahan hati, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan lewat PPT tentang Yesus teladanku. Baik, lanjut. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, teladan adalah sesuatu yang patut untuk ditiru atau dicontoh berdasarkan perbuatan, kelakuan, sifat, dan yang lainnya. Nah, dalam kehidupan Kristen, diminta oleh Tuhan menjadi teladan di dalam segala hal. Teladan apa? Yaitu teladan yang pertama tentang perkataan yang baik. Kadangkala anak-anak muda suka memperkatakan perkataan yang sia-sia. Bertemu dengan teman kadang-kadang mengucapkan kata yang tidak baik. Kata-kata yang sembrono, kata-kata kebun binatang selalu semua terucap. Untuk membuktikan kesukahatiannya, keceriaannya, kebahagiaannya, perkataan yang tidak menyinggung orang lain dan baik itu diperlukan. Yang kedua adalah tingkah laku yang sopan atau tidak nakal. Nah, seringkali anak-anak remaja tingkah lakunya tidak berkenan, walaupun itu guyonan, tetapi tidak yang baik. Yang ketiga yaitu teladan dalam hal kasih kepada orang lain. Kasih dalam apa? Bisa dalam perbuatan, juga dalam tingkah laku dan perkataan. Yang keempat, tentang kesetiaan kita kepada orang lain dan kepada Tuhan dengan mentaati segala perintahnya. Teladannya, kita wajib dan harus untuk melakukan kesetiaan kita kepada orang lain. Yang kelima yaitu teladan dalam hal kesucian. Lanjut, Mbak. Nah, pedoman atau teladan dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan Paulus kepada jemaat di Filipi, pedomannya banyak hal. Contoh teladan yang patut ditiru oleh dari Tuhan Yesus adalah bagaimana Tuhan Yesus di dalam kehidupannya memberikan satu teladan kerendahan hati. Teladan kerendahan hati itu apa? Pada saat Tuhan Yesus diejek, dihina, kemudian dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Banyak hal dia menderita untuk orang lain dalam kasihnya. Kemudian teladannya yaitu Yesus selalu dekat dengan orang yang dilecehkan, orang yang menderita, meskipun dihina ia tetap melakukan kebaikan kepada orang yang dilecehkan. Kita melihat pada saat perempuan yang berzina yang ingin dilempari, tetapi Tuhan tetap menolong, tetap mempertahankan dia. Kemudian ada juga orang buta yang tidak dihargai, orang kusta juga yang disingkirkan. Tuhan tetap mengangkat orang-orang yang merasa dilecehkan. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga membenci ketidakadilan. Yang keempat, Tuhan Yesus membenci kemunafikan. Yang kelima, Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapaknya, mendoakan semuanya tetap berada di jalan yang baik. Contoh keteladanan dari Tuhan Yesus antara lain adalah contoh tentang keteladanan rendah hati yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11.
Paulus berusaha melihat dan menitik beratkan, meninggikan kemuliaan, mengambil kedudukan sebagai seorang hamba. Nah, aplikasinya anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan harus hidup berkorban tanpa mementingkan diri sendiri dan memperdulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Itu yang dimaksud dengan kerendahan hati. Nah, Tuhan Yesus yang dianggap kerendahan hati adalah Tuhan Yesus mengesampingkan kemuliaan Dia sebagai Allah yang memiliki segala sesuatu, tetapi Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yang kedua, tentang kedudukan Tuhan yang sangat tinggi, Dia merendahkan diri. Dia seharusnya memiliki kekayaan, hak surgawi yang sangat luar biasa, tetapi Dia mengesampingkan hak istimewa sebagai Allah dan mengambil sifat manusia yang lemah dan menjadi hamba, mengambil semua penderitaan yang Dia derita di kayu salib, penderitaan dihina, disakiti, direndahkan, harga diri sebagai seorang Allah tidak diambil, tetapi Dia mengambil diri, mengambil sebagai hak seorang hamba, seorang budak yang tidak memiliki harga sama sekali. Tetapi itu yang dimaksud adalah kerendahan hati dari Tuhan Yesus yang dititik beratkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kerendahan hati, Ibu langsung masuk di dalam contoh keteladanan Yesus yang pertama tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah merendahkan diri. Andap asor. Kalau dalam bahasa Jawa, andap asor itu paling rendah. Jadi kalau ada bahasa Jawa, kromo inggil, kromo andap ya. Kromo andap itu kromo untuk diri sendiri, tidak boleh meninggikan diri. Nah, kerendahan hati itu juga merendahkan diri menjadi sebagai hamba, mengosongkan diri. Pada saat Tuhan Yesus ada di kayu salib, Dia adalah seorang Dia adalah Allah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Dia sanggup melepaskan diri dari penderitaan sebagai seorang manusia. Tetapi Dia tidak mengosongkan dirinya menjadi rupa sebagai seorang hamba yang dapat menderita di kayu salib sebagai bukti kasih Allah. Nah, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kalau kita melihat di dalam pelajaran Perjanjian Lama, seorang hamba tidak berhak atas dirinya sendiri, tetapi menjadi hak tuannya untuk kehidupannya, untuk keluarganya adalah menghambakan diri sampai seumur hidupnya. Maka dari itu yang namanya hamba adalah seseorang yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Demikian yang dibahas oleh Rasul Paulus, mengambil rupa seorang hamba. Yang dimaksud merendahkan diri adalah orang yang berkuasa tetapi justru meninggalkan kuasanya. Sedangkan mengosongkan diri adalah meninggalkan kemuliaan dan mengambil kedudukan yang hina. Sedangkan mengambil rupa seorang hamba adalah mengesampingkan kemuliaan, menggunakan sifat-sifat keilahiannya dan mengambil penderitaan untuk kasih-Nya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, teladan Tuhan Yesus itu banyak sekali di dalam kehidupan pelayanannya. Ada juga Tuhan Yesus mengusir para pedagang misalnya, termasuk juga dalam menegakkan keadilan. Tuhan juga berdoa kepada Bapa setiap pagi, mendoakan kita semua agar masuk jalan yang baik dan benar. Kemudian juga Tuhan Yesus mengajarkan jika kita berdoa adalah seperti orang Farisi yang dilihat orang banyak yang mengira bahwa orang itu berdoa tetapi di belakang mereka tidak suka berdoa. Maka Tuhan juga mengajarkan kita berdoa
lebih baik dibanding di tempat yang tertutup dan fokus kepada doa kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Kristiani wajib dalam meniru keteladanan Tuhan Yesus agar kita dapat berada di jalan yang baik dan dikenal Tuhan. Nah, mengikut Kristus juga harus meneladankan sikap hidup Kristus yang rendah hati seperti di dalam firman di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11 tadi, yaitu meneladankan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati juga dibarengi dengan hati yang penuh kasih kepada orang lain. Kita sulit untuk menjadi rendah hati anak-anak, apalagi anak muda yang masih remaja, sulit sekali untuk meneladankan kerendahan hati. Sulit untuk menghormati orang lain, apalagi menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Misalnya kerendahan hati dalam hal berkata. Selalu kadang-kadang anak-anak berkata yang paling sekarang aku, bukan saya, bukan biasanya aku, gue gitu ya. Tapi sebaiknya kemudian juga menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Jadi biasanya mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak yang sudah harus meneladankan sikap hidup yang dalam kerendahan hati. Kalau kita meneladankan sikap kerendahan hati, kita juga harus penuh kasih kepada orang lain di dalam mengikuti Kristus. Wajib hukumnya meneladankan sikap hidup Kristus di dalam hidup kita. Karena sebagai orang Kristen, sebagai seorang Kristiani, tanggung jawab kita adalah meneladankan kasih atau meneladankan sikap hidup Kristus di dalam kehidupan keseharian kita. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita teladankan kepada orang lain. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam pikiran, teladan di dalam perkataan yang baik, teladan di dalam perbuatan yang baik. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tugas kita sebagai seorang Kristen, yaitu mewartakan Injil ke seluruh dunia. Terutama yaitu mengabarkan atau kita meneladankan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat video sebagai penutup firman Tuhan hari ini. Kita akan melihat bagaimana sikap hidup kita sebagai orang yang beriman meneladankan kehidupan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Baik saat tidak ada badai, saat ada topan, saat ada angin, saat ada kebahagiaan, saat ada kesedihan, saat ada kerinduan, saat ada sukacita. Itu kita patut meneladankan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat video. Aku mengagumi semua korban-Mu, Tuhan. Apa yang Kau buat di atas kayu salib. Kau memberi, Kau berkorban, Kau berikan segala-galanya. Tuhan, betapa aku kagum akan setiamu, Yesus. Kau berikan dirimu, korbankan nyawamu, dosa dan salahku, Tuhan, kurangkan
dosa dan salahku, Tuhan, ku angkat hatiku, persembahkan pujian, hormat, kemuliaan. Setiamu melebihi siapapun, setiamu di atas segalanya, setiamu kekal sampai selamanya, setiamu. Setiamu melebihi siapapun, setiamu di atas segalanya, setiamu kekal sampai selamanya, setiamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami seperti Engkau, Tuhan Yesus, untuk mengejar kerendahan hati di dalam hidup kami. Sebagai seorang remaja, kami seringkali tidak rendah hati di dalam perkataan kami. Seringkali kami menyakiti hati teman-teman kami, orang tua kami, terlebih menyakiti hati Tuhan di dalam hidup kami. Lewat hidup kami, perbuatan kami sering berlaku tidak baik, yang tidak berendah hati terhadap sesama kami, terhadap orang tua kami. Lewat pikiran kami seringkali meninggikan hati kami sombong diri atas setiap tingkah laku dan perbuatan kami. Mari Tuhan, kami dapat mengambil teladan-Mu untuk berendah hati. Ajar kami untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kami sebagai seorang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik kasih itu kepada semua orang. Bapa di dalam surga, kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, Tuhan senantiasa hadir di setiap pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan, pemerintahan adalah wakil daripada-Mu di dunia ini. Karena itu, berikan kebijaksanaan untuk dapat memberikan kebijaksanaan yang baik atas kehidupan bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana daripada Tuhan untuk dapat mengatur kehidupan bernegara kami, sehingga semuanya sejahtera, semua aman, semuanya saling mengasihi, semuanya saling diberkati Tuhan di dalam segala hal. Bapa di dalam surga, dalam masa pandemi ini Tuhan, bangsa negara kami berikan tangan untuk selalu bergandengan tangan untuk dapat mengatasi masa pandemi ini Tuhan.
khususnya kami bangsa dan negara Indonesia, bahkan seluruh dunia yang mengalami pandemi ini Tuhan. Tuhan memeliharakan kehidupan kami. Selalu sebagai anak-anak-Mu Tuhan akan menjaga bagaimana kami berlalu, melalui setiap masa-masa hari-hari kami di dalam menjalani setiap tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua, tugas kami sebagai seorang yang memiliki pekerjaan, tugas kami sebagai seorang anak, tugas kami sebagai seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai kepala pemerintahan, dan tugas kami yang lainnya. Satu persatu Tuhan memeliharakan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memeliharakan, menolong, menyertai, bahkan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar, obat bagi pandemi ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk kegiatan kegerejaan kami. Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, bahkan pelayan gerejamu mulai dari balita sampai kepada Adiuswo. Tuhan memeliharakan Adiuswo, orang tua, bahkan anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak balita, jemaat-Mu semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam setiap pekerjaannya, di dalam tugas tanggung jawabnya, di dalam kesehatannya, semuanya Tuhan memberkati, memenuhi setiap keperluan kebutuhan kami sebagai seorang jemaat. Tuhan juga akan memeliharakan seluruh kehidupan kegerejaan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit. Tuhan juga akan menolong, memberkati, menyertai hari-harinya. Tuhan juga akan menolong setiap keberadaan jemaat-Mu sekalian Tuhan, yang tidak dapat kami bawa satu persatu. Bapa, Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang ada di rumah, yang masih balita, sampai pada masa dewasa. Anak-anak kami semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang masih bersekolah pun Tuhan memeliharakan kehidupan mereka di masa mereka mengikuti pembelajaran daring maupun luring. Tuhan senantiasa hadir memberkati kehidupannya. Tuhan, anak-anak-Mu juga sebentar akan mengikuti penilaian akhir semester yang akan terselenggara pada bulan November dan Desember. Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam menghadapi masa-masa ini Tuhan. Mereka dapat bertekun di dalam pembelajarannya walaupun mengikuti daring. Tuhan juga memeliharakan anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan memeliharakan kehidupannya. Tuhan menjaga, melindungi, bahkan menyediakan pekerjaan. Tuhan juga akan menjaga, melindungi anak-anak kami yang menginginkan, merindukan pasangan hidup. Tuhan juga akan memeliharakan kehidupannya. Anak-anak kami yang ada di rumah maupun jauh daripada kami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak kami, memelihara kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga atas setiap berkat Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat penyertaan, berkat materi, berkat apapun Tuhan kami terima dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa yang jauh daripada sempurna. Peliharakan kehidupan kami, bahkan ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun keadaan tidak memungkinkan kami untuk bertatap muka beribadah kepadamu lewat kegerejaan kami di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
lamanya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Nah, bagaimana adik-adik tadi firmannya yang udah disampaikan oleh pelayan firman? Semoga tadi yang dibawakan oleh pelayan firman tadi, kalian dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke? Nah, sekarang kita mau persembahan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Mari kita menyanyikan kasih-Nya seperti sungai 2 kali. Adik-adik, mari kita berdoa, mari kita lipat tangan kita, mari kita tutup mata. Bapa yang ada di sorga, terima kasih Bapa, Kau telah membimbing kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan yang telah kami berikan kepadamu, kiranya persembahan dapat digunakan untuk memuliakan kerajaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa, kami telah melakukan ibadah ini dan kami telah berada pada penghujung terakhir Bapa, kiranya apa tadi yang telah difirmankan melalui pelayan firman, semoga dapat dilakukan oleh adik-adik di rumah Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik mari kita menyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk membaca Alkitab, jangan lupa juga menjaga kesehatan ya. Dadah.